Barongan merupakan kesenian khas Jawa Tengah yang sudah ada sejak tahun 1890. Kesenian ini biasa dipentaskan pada upacara adat, acara hajatan, dan hari besar nasional. Kesenian ini diyakini oleh masyarakat sebagai pengusir atau tolak bala. Tulis tadi ketika kamu barongan itu tadi kamu sempat membawa pecut. Iya. Itu tugas kamu apa itu sebenarnya? Kayak panglima gitu yang nunggu di barongan warna putih. Itu namanya Mbah Kliwon. Mbah Kliwon. Nah tadi dari awal sampai akhir kamu mulai kerasukan itu pas di mana? Waktu tabuhan gamelan itu udah dimulai, udah kerasa sih dia mau masuk. Mbah Kliwon itu udah mau masuk. Setengah sadar, setengah enggak? Udah nggak sadar itu. Ketika kamu makan kacang, ngerasain kaca itu sakit nggak atau seperti apa rasanya? Enggak, itu seperti kayak makan kerupuk aja. Waduh, enak banget ya. Tapi setelah selesai acara, rasanya gimana? Nggak ada rasa perih? Nggak ada rasa perih sama sekali. Oke, tadi kamu sempat nari-nari ya? Iya. Terus ngedeketin si Bira kan sampai nangis itu gimana? Aku waktu itu separuh sadar sih. Iya, setengah sadar. Sebenarnya bisa nari? Nggak terlalu bisa nari sih. Itu siapa yang merasukin kamu? Itu Mbah Kliwon. Iya. Itu penguasa sih Mbah Kliwon. Iya, yang barongan ini Mbah Kliwon. Kenapa ke Vira sih narinya? Mungkin energinya lebih besar ke Vira mungkin. Iya, lebih besar ke Vira. Wah, untung aja Vira nggak kenapa-kenapa. Iya. Tadi hampir selesai acara, kamu sempat menyembuhkan kayak cipratan air dan mecut itu. Apa kamu sendiri sehari-hari bisa nyembuhin? Mungkin aku bisa. Insya Allah bisa aku nyembuhin. Seperti apa kamu nyembuhinnya? Ya kayak yang kemarin sama itu, kalau yang secara santai itu biasanya Mbah Raminten, kalau yang barongan aku ikut barongan Mbah Kliwon. Ya, dia kan masuknya kepecut semua kadang. Nah gitu Bir, sekarang kamu mau ke Sigar Bencah, mau lihat kondisi sekarang tuh di sana seperti apa. Mau ke sana sekarang? Ikut nggak? Iya, malam-malam ini. Duluan aja deh. Yaudah, nyusul ya. Insya Allah. Oke.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Silakan. Aduh. Ini Pak, saya mau melewati jalan Sigar Bencah. Oh. Nah, terus saya banyak mendengar bahwa di jalan itu banyak terjadi kecelakaan, pembuangan mayat, terus pembunuhan. Iya betul sekali. Nah, ini bapak-bapak ini kan sudah lama tinggal di sini. Iya. Kalau menurut bapak itu ceritanya benar atau enggak sih Pak? Iya, emang benar itu Mas. Jadi gini ya ceritanya. Saat itu ya sekitar maghrib ya. Maghrib? Iya. Maghrib itu mobil sudah berjalan sampai Sigar Bencah. Begitu mau di tikungan itu ya, mau di tikungan Sigar Bencah, tiba-tiba mobil itu mulai kekuatan untuk naiknya turun. Gitu. Jadi sudah naik gini, berhenti nggak kuat, terus ke belakang. Ya sekitar 3-4 meter itu Mundur atau? mundur ya, mundur karena sudah nggak ada yang ngontrol, nggak kuat, akhirnya oleng. Kebalik Kebalik sampai yang di belakang tadi kan dipenuhi oleh ini ibu-ibu sama anak-anak kecil. Nah, jadi oleng, yang di belakang itu jelas ketimpa mobilnya, sampai ada yang meninggal di TKP, terus ada yang ke rumah sakit juga meninggal di rumah sakit. Ya sekarang saya dan Sulis sedang berada di jalur Sigar Bencah. Sigar Bencah. Dan di sini banyak sekali terjadi kecelakaan, tindak kejahatan, dan di sini juga sering sekali Pembuangan mayat. ya digunakan sebagai tempat untuk pembuangan mayat. Nah, sekarang saya sudah bersama Sulis di sini. Gimana nih Sulis? Apa yang Sulis rasain ketika kita berdiri di sini? Yang aku rasain di sini, di bawah ini banyak orang-orang yang menangis. Ini banyak orang duduk Oh my god. yang berdarah semua, laki, cewek, semuanya ini. Di sini, Iya. pas di sini. Ini nggak apa-apa kita agak mendekat sama mereka? Enggak apa-apa, aku udah izin sama dia tadi, udah mentek dia. Oke, emangnya sering banget ya terjadi kecelakaan di sini? Ini sering banget kecelakaan ini titiknya di sini. Ini titik. Iya, kita berdiri di sini. Oh my god. Ini banyak darah nih. Kalau kamu bisa lihat banyak darah di sini. Nggak mau lihat. Jadi Mungkin di situ masih ada mayat. di sebelah sana. Di bawah Lalu itu mayat kecelakaan atau mayat buangan? buangan. Yang kecelakaan pun masih ada. Banyak ceweknya sama cowoknya sama sih. Nah, terus saya juga pernah cari-cari di internet Pak, cari data. Terus ketemu bahwa di Sigar Bencah itu ada cerita tentang sosok ular. Mungkin bapak-bapak ini pernah ada yang mengalami? Saya yang mengalami. Wah, Ya. ceritanya gimana tuh Pak? Saat itu saya pergi ke Banyumanik cari obat karena saat itu saya gatal dengan istri saya. Terus pulang sampai di Sigar Bencah kira-kira jam setengah 11 Malam? ya malam. Jarak di antara 20 meter dengan pandangan mata saya itu di depan saya ada ular yang sebesar galon tadi. Itu cuma setengah jalan. Terus saya bilang dengan istri saya, "Nduk, ada ular." "Mana toh?" "Lu matamu nggak lihat saya itu." Saya bilang gitu. Matanya nggak lihat. Orang ngerti. Itu subhanallah, merem matamu, merem. Karena kalau kita ini tadi nerak tetap gerimpang. Tapi saat itu saya berdoa, subhanallah. Jarak kira-kira 10 meter, 5 meter, itu ular dengan sendirinya hilang. Larinya ke arah barat. Nah, aku juga dapat informasi katanya di sekitar sini tuh ada ular. Tapi bukan ular binatang yang Enggak hewan. ular binatang. Ya itu ada di situ, Tit. Kalau mau tahu. Di Ada di pohon. sebelah sana. Ada di pohon sana. Iya, lagi melintang gitu ya.
dia kalau menggeliatkan diri, dia berarti dia itu kayak marah gitu. Kalau apa? Kalau dia menampakkan diri, dia marah. Kalau menampakkan diri marah. Ini menampakkan diri. Ya kalau kamu nggak lihat kan nggak menampakkan diri. Oh iya, maksudnya kalau misalnya orang lain yang melihat Iya, gitu ya. Itu dia marah. Berarti dia marah. Posisinya dia marah. Terus keesokannya hari pasti ada korban yang jatuh dari sini. Itu tandanya. Dia udah bilang. Nah, kalau Bapak tadi kan cerita tentang ular. Kalau Bapak ini pernah lihat ular juga nggak? Nah, masalah ular ya tahu, tapi ular biasa kecil-kecil. Tapi saya melihat yang sangat mengejutkan, istilahnya menurut pendapat saya jelas menakutkan. Apa itu? Ada gembung tanpa kepala. Pada waktu itu perut saya sakit, terus saya itu istilah birak di sungai itu. Buang hajat. Nah, buang hajat. Nah, itu kira-kira lama buang hajat ya ada 10-15 menit. Emang ya sakit beneran itu. Nah, selesai saya lihat dari arah pandangan jauh. Asalnya saya dari bawah, terus ambil arah pandangan jauh. Tahu-tahu ada orang berdiri tengah jembatan, nyampe atas, itu tanpa kepala. Ya, Sulis sambil Ya. cerita-cerita ya. Kamu juga punya kemampuan untuk melihat kematian seseorang. Gimana tuh ceritanya? Itu waktu kakak sepupuku itu lagi sakit, iya kan? Itu di rumah sakit mau operasi itu kayak dia itu, aku sholat maghrib kan? Sholat maghrib. Habis sholat maghrib dia datangin aku. Dia di pintu pakai pakaian putih semua. Itu dalam mimpi? Enggak, itu beneran. Oh beneran? Iya. Pakai pakaian putih semua. Itu dia bilang, hati-hati, aku mau pergi jauh. Terus dia bilang apa? Jangan sampai. Itu kan dia punya istri ya. Dia pergi berdoa, terus aku doain. Nggak lama kemudian, 2 minggu kemudian dia meninggal. Waktu aku kelas 4 itu aku lagi main kan, mau main itu lewat di rumah kosong kan. Itu ada sosok cewek tapi itu tua, badannya itu besar, itu bawa anak tuh kurang lebih 5 ya, yang digendong tuh 1. Ibunya itu yang ngajak aku main sama anak-anaknya gitu. Aku Sulis, main sini Sulis. Setan. kemudian aku lari, aku bilang sama orang tua itu, aku ngeliat ini di rumah kosong. Oh itu wewe gombel gitu katanya. Dan itu kamu lihatnya siang hari? Kebanyakan sih siang dia keluarnya. Kebanyakan siang Iya. malam? Malam? Kayak manusia dia. Kalau malam jarang? Jarang. Oke. Sampai saat ini pun dia kayak gitu.
kalau misalnya yang di film-film kan wewe gombel gitu ya, apa rambut dia gimana gitu, Iya. mukanya serem Iya. kan, terus bagian dadanya Iya, besar. besar. Jadi emang sama kayak yang di film tuh. Kurang lebihnya Kurang sama. lebih sama. Tapi lebih serem lagi. Lebih serem aslinya ya. Lebih serem aslinya. Kayaknya itu nyeremin banget ya, Iya. ketemu sama apa namanya makhluk astral tapi langsung borongan kayak gitu. Waktu aku kelas 1 SMP, itu ada kegiatan PMR kan aku ikut ya. Itu pada malam harinya kan suruh muter sekolahan ya, suruh kakak pembina, itu suruh muter satu persatu. Waktu itu aku jalan itu nggak belum lihat apa-apa. Waktu sampai di tikungan, kan itu ada kamar mandi cewek ya. Ada sosok wanita itu rambutnya panjang banget. Jangan baju gunung. Jangan tarik tuh. Kenapa, Li? Apaan? Kuntilanak. Itu pakai baju putih, dia cantik, wangi. Cantik beneran. Iya, bener. Cantik dari jauh, Pas dari deket. dari dekat hancur. Hancur mukanya Iya, ya? hancur. Selain bisa melihat makhluk-makhluk astral yang menyeramkan lah ya. Iya. Pernah nggak punya pengalaman lain kayak misalnya kesurupan? Aku pernah, Fir. Gimana tuh ceritanya? Itu waktu aku ngeronda ya. Ronda itu sama teman-teman, sama teman kampung. Itu pakai gamelan barungan. Itu aku ngebangunin orang sahur. Oh, sahur. Iya. Itu masuk ke kuburan. Itu masuk kuburan tuh ada yang iseng bakar kemenyan. Teman kamu yang Iya. iseng. Oh. Berhenti. Istirahat. Capek ya, muter-muter tadi kan. Istirahat dulu. Istirahat di sini. Ayo jalan-jalan. Kuburan nih, lihat nih kuburan. Ah, sok banget berani kan? Ya kan? Ayo jalan-jalan. Nggak lama kemudian Terus jadinya gimana tuh pas kesurupannya? aku keesokan hari aku udah sadar, aku tanya sama teman-teman, katanya aku dimasukin sosok cewek, itu jalannya tuh ngesot gitu. Maksud gimana mas tuh gini gitu? Iya, ngesot gini katanya. Oh. Terus sambil nembang gitu. Siapa yang maksudnya yang memasuki? Oh, yang Sulis. masukin aku. Mbah Raminten. Oke, jadi kata temen kamu jalannya ngesot. Ngesot. Jalan Tapi ngesot. alhamdulillah sekarang udah bisa jalan. Oh. Dia udah ada di sini sih. Oh, Ada di samping kita. di samping siapa? Samping aku. Oh, bukan di sini kan? Iya. Ya udah nggak apa-apa kok di samping sini. Oh, jadi sekarang jadi berteman sama Mbak Ramintennya. Iya. Selamat sore bang. Selamat sore. Maaf ganggu nih bang. Silakan abang. Bang udah lama di sini bang, tinggal di sini. Di sini kita udah sekitar 8 sampai 9 tahun lah. 8 sampai 9 tahun. Kalau menurut abang, kenapa hotel ini tutup nih bang? Hotel ini tutup kan tergantung dia punya mungkin masalah ya apa ya, lokasi juga, atau mungkin masalah hotel juga udah tua, kita nggak ngerti, tapi faktornya kan banyak. Apalagi bekas hotel tua kan banyak peninggalan atau dia punya penunggu juga ada sih. Abang tinggal di sini apa hanya main-main di sini? Kita tinggal di sini juga. Tinggal di sini juga. Nah, selama abang tinggal di sini, pernah
mengalami, merasakan atau melihat langsung nih bang hal-hal yang aneh di sini? Kalau merasakan sama melihat itu tiap hari. Ah, tiap hari? Iya, tiap hari. Cerita bang. Ya di sini kan namanya di setiap daerah kan pasti ada dia punya peninggalan, apalagi hotel kayak gini. Ini kan bekas orang tua Semarang juga di sini. Abang sendiri pernah lihat apa di sini? Barang halus sih banyak, semua tempat ada. Di sini juga ada, di sini juga ada. Termasuk di pintu itu, pintu di bawah ada semua. Sampai ke atas-atas pelataran. Nah kalau abang sendiri ngalamin ceritanya seperti apa yang pernah terjadi sama abang? Ya kalau saya sih udah bukan saja mengalami cerita, saya langsung ketemu, saya tanya langsung. Wah, lihat apa itu bang? Saya lihat orang tua, sininya hancur, sininya bagus. Terus di sekitar hotel ada apa lagi deh bang? Kalau sekitar hotel ya Jalan Siranda sini. Hah? Jalan Siranda sini kan masih masih wilayah kekuasaannya penunggu di sini. Hah? Jadi kalau orang mungkin ogal-ogalan dari Elizabeth sana atau di Pahlawan pasti Kecelakaan? pasti dicelakain. Meninggal? Ya ada mati juga banyak, ada yang kalau umur panjang ya nggak mati, kalau pas hari ini ya pasti mati dia. Bang, ini teman aku juga pernah lihat bang, di situ kayaknya. Situ bang, di situ pernah saya lihat situ. Di mana? Di depan lobi itu. Nah sini bang. Oke. Bentar ya bang? Ya. Nah di situ bang. Di mana bang? Situ tuh, di depan tangga itu. Ah? Nah, depan tangga itu kan posisi malam saya sendiri. Saya sendiri nunggu teman-teman semua pada keluar. Terus tidur apa? Istirahat situ. Tiba-tiba ngantuk. Di antara bawah sadar sama tidak itu kelihatan lah. Kelihatan kayak banyak perempuan lewat. Pintu itu masih buka dulu mas. Itu apa pintu itu? Itu pintu dulu, pintu lobi. Pintu lobi ya, masih terbuka dulu. Jadi itu banyak perempuan yang lewat. Terus kayak bawa apa di kepala itu ya, dijunjung kepala itu loh. Oh kayak bawa kayak makanan, barangan. Apa gitu lah ya. Lewat. Terus itu sekitar 5 menit mungkin saya itu 5 menit sadar. Terus saya turun ke bawah. Takut, saking takutnya. Turun ke bawah. Terus pas teman datang balik sini. Besok pagi baru kita lihat ada ceceran darah sampai ke dalam. Ceceran darah. Oke, aku sambil nanya-nanya nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Aku mau nanya soal bangunan ini, apa namanya, Hotel Siranda. Hotel Siranda. Iya. Menurut penglihatan kamu malam ini Hotel Siranda itu kayak gimana sih? Menurut penglihatanku malam ini ya, di Hotel Siranda ini sendiri kayak kerajaan makhluk halus gitu. Dia ingin mendekat sosok cewek. Gimana? Dia kakinya agak kepincang-pincang mau ke sini. Iya. Itu pocong, ada pocong. Iya, banyak banget. Baru juga nyampe sini kok udah banyak banget. Oke, jadi tadi menurut kamu hotel ini udah kayak kerajaan ya? Iya, itu. Ini di kamar ini. Mungkin di kamar ini. Kenapa? Mas, nggak apa-apa. Dari sini dulu. Mas, pelan-pelan. Itu sosok makhluk halus tapi abstrak. Dia berwujud merah semua. Gimana nih? Itu di pojok. Pojok sana? Iya, dia nggak menginginkan kita di sini. Dia nggak menginginkan. Ayo kita keluar aja. Nggak menginginkan sangat. Oke. Iya. Sulis tadi kan kita sempat masuk tapi baru sebentar aja ya. Ada apa tuh sama cewek yang di pojok baju merah tadi? Nggak menginginkan kita masuk ke dalam, kenapa? Iya, dia marah. Terasa diusik dia. Nggak mau.
kehadiran kita tuh nggak menginginkan banget, apalagi di belakang kita itu. Oh iya, enggak, pantesan apa? Dari tadi nih kakinya tuh kayak getar sendiri. Iya, kayak ada yang narik gitu. Tapi nggak tahu apaan. Aduh, apaan lu? Enggak. Itu yang tadi, cewek yang tadi. Iya, nggak apa-apa. Enggak, jangan tarik-tarik. Enggak. Tarik Tira. Jangan tarik-tarik, bilang dulu. Iya, udah. Enggak, bilang dulu. Coba. Udah. Enggak bohong. Udah. Beneran. Udah. Iya, rasanya tuh kayak apa? Ada kayak ditarik. Getar Iya, sendiri kak. iya. Apalagi kaki yang sebelah kiri. Iya. Kenapa dia kok? Nggak tahu, dia mungkin. Sulis. Enggak apa-apa. Udah. Enggak, kenapa dia kok narik-narik? Belum kontak dia. Belum kontak gimana? Iya, dia belum ingin bicara sama aku. Kok bukan Sulis aja yang diganggu? Kenapa Nggak cewek tahu. itu? Dia masih ada di situ? Iya masih, tapi nggak berani dekat. Ya, jangan langsung deket. Iya. Bisa nggak disuruh kesana? Ya. Udah aman. Kita jalan aja. Aman. Ya, baru aja datang sini ya, nyampe Iya. sini, tapi Sulis udah cerita banyak tentang keberadaan makhluk halus yang ada di sini. Ini Fir, mau lihat yang di kamar mandi gak Fir? Aduh, baru juga ditarik nih kakinya. Masa mau lihat yang kayak gitu lah? Mau lihat lagi gak Fir? Yang di kamar mandi. Apa yang dilihat? Coba yuk, masuk. Assalamualaikum. Udah, Fir. Dia duduk di WC. Ini di kamar mandi ini cuma ada satu sosok. Sebenarnya banyak, tapi yang kelihatan cuma pocongnya. Dia ketawa Dia ketawa Bu. Ketawa. Iya, nggak tahu kenapa dia ketawa. Kehadiran kita di sini diketawai. Kenapa dia ketawa? Nggak tahu. Oh ya, Iya, gimana Fir? Sulis mau tanya-tanya dong. Iya. Pertama kali punya kemampuan yang bisa melihat makhluk-makhluk seperti yang tadi Iya. dilihat itu kapan sih? Itu aku dari kecil udah punya kemampuan seperti itu, tapi yang lebih jelasnya itu waktu kelas 6, Fir. Kelas 6 itu waktu istirahat, aku itu sendiri sama teman-teman, tapi ada sosok cewek dari pojok kelas gitu, itu nyamperin. Dia cantik tadinya. Waktu mendekat itu dia mukanya itu nggak karuan. Ini paling bawah nih, lantai berapa? Lantai 2 ini. Iya, ini lantai 2, Fir. Emang di sini ada apa sih? Itu ada kayak anak kecil. Ada anak kecil. Ayo coba lihat, Fir. Hah? Mau nggak? Assalamualaikum. Itu aku lihatnya anak kecil pada, tapi ini serem. Anak kecilnya serem banget. Dia tuh rambutnya panjang, mukanya tuh merah semua. Di sini apa? Nggak usah dekat, dia ingin mendekat sama kita kok. Misi, maaf. Maaf ya, maaf ya.
Kalau Sulis itu bisa mengobati nggak? Bisa. Penyakit yang? Dibuat sama nggak dibuat. Oh, dua-duanya bisa. Bisa. Berarti ya. Pernah punya cerita nggak dari penyakit yang dibuat? Aku pertama kali ngobatin orang itu orang disantet kiriman ya, itu perutnya itu diisi ular. Ular? Iya. Itu aku ngobatin dengan dibantu Mbah Raminten ya. Itu dengan nyanyian Gambang Suling lagi. Itu selama 3 hari 3 malam aku ngobatin orang itu terus. Terus pagi terakhir kalinya aku diruat dia. Diruat duhur itu dia didudukin di tengah, diliatin orang banyak gitu, dikerumunin orang banyak sama barongan grupku itu. Itu dia seakan-akan tuh dia itu di ularnya itu keluar. Itu langsung dia itu muntah ngeluarin kayak areng gitu, kecil segini arengnya. Itu langsung saya gecek. Itu tadinya lintah, kayak lintah tapi kecil. Setelah dia keluar itu arang. Langsung saya gecek. Kemudian alhamdulillah setelah itu dia sembuh sampai saat ini. Kalau itu penyakit yang dibuat. Iya. Kalau penyakit medis pernah nggak? Medis pernah sih baru-baru ini. Baru-baru ini tuh seorang cewek, pasien cewek sih. Dia datang, dia itu punya tumor di sini, tumor payudara. Dia konsultasi sama saya, kemudian aku terapi dengan saya pijetin sininya. Apanya tuh? Kaki, jari tengah. Jari tengah saya pijet dengan tembang Gambang Suling selama lagunya itu 1 kali terapi itu 9 kali lagu. Gambang Suling kumandang suarane, tulat tulit kepena unine. Gendangan Gambang Suling kumandang suarane, tulat tulit kepena. Saya terapi 9 lagu dan lagunya diulang-ulang. Iya terus Gambang Suling terus. Itu alhamdulillah selama 3 kali terapi, alhamdulillah dia sembuh, udah nggak datang lagi ke tempatku, udah sembuh sih. Kalau misalnya penyakit yang kayak medis gitu harus datang 3 kali berturut-turut atau gimana? Itu tergantung penyakitnya sih. Kalau tiga udah terapi 3 kali udah sembuh, udah biasanya sih 3, 5, 7, 9 maksimal sih 9 terapi. Mau datanya berapa hari sekali nggak masalah. Kalau Mbah Raminten nih membantu kamu dalam mengobati pasien itu ngapain sih? Itu kadang masuk ke aku, kadang dia di samping aku. Kadang dia cuma bantu energi aja. Ya, Sulis. Iya. Kamu nyaman gak sih punya kemampuan yang berbeda, kemampuan yang lebih dibandingkan dengan anak-anak yang lain? Alhamdulillah selama ini aku nyaman banget. Kenapa? Malah seneng aku. Bisa bantu orang, bisa nolong orang, bisa ngobatin orang. Aku seneng.
Ntar lagi nih. Ntar lagi lo tuh ada foto kesurupan yang kemarin di Barongan. Kok bisa sih? Hah? Dia yang ngerjain nih? Enggak, orang lagi nonton terus tiba-tiba ditarik sama yang kesurupan. Terasa. Takut. Takutnya apa sih? Takut kesurupan juga gitu? Iya, kan Apa katanya. takut diajak makan kaca? Enggak, soalnya katanya tuh kalau misalnya lagi di situ terus kesentuh sama orang yang lagi kesurupan bisa kesurupan juga. Oh iya, itu kan bangga lama gua nih. Yang kenal cuma sama Stu doang. Kalau Sulis kan lagi kesurupan. Masa manggil Sulis? Ntar yang ada dia gitu. Nangis loh Pak saya kemarin. Nangis beneran, iya. Gimana? 10 orang Pak yang ngelilingin dia. 3. 3 ya? Sama gua 1. Ada satu lagi ada gak sih? Enggak, 2 lo diputer-puterin gitu. Ada 2 ya? Jadi data biometrik untuk Mas Sulis usia 19 tahun itu adalah ISP tipe G3 dengan selera mata 3I. Kemudian tingkat imunnya 1 dan imunonya 2. Artinya memang kemampuan mengalami transisnya memang kuat. Untuk tipe G3 itu memang sisi pengalaman yang berhubungan dengan makhluk-makhluk asar itu agak berbeda dengan tipe C3 itu. Kalau C3 itu lebih medium shift, kalau tipe G3 adalah transis.